Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai era baru televisi dalam pandangan konvergensi media. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Ada saya, Yulianti, sebagai moderator. Ada Adila Drotun Hikmah, Aprilianti Indah Hapsari, Silvanya, dan yang terakhir ada Nurjana. Langsung saja, slide atau materi pertama akan langsung dibacakan oleh teman saya yang bernama Penjelasan materi pertama, konvergensi media. Televisi sebagai media konvensional dirasa masih tetap eksis menahan gempuran media-media baru yang ada. Berdasarkan hasil survei yang dikembangkan oleh Nielsen, televisi masih diminati dan mendapatkan tempat teratas media yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Halayak pada umumnya menyukai televisi dikarenakan karakternya yang praktis dan sebuah informasi dan hiburan yang disajikannya, menurut Sari 2016. Perkembangan televisi diikuti dengan bertambahnya stasiun televisi baik lokal maupun nasional dari tahun ke tahun, serta dibarengi dengan meningkatnya mutu, kualitas, dan kuantitas menjadikan bukti media televisi masih eksis di kalangan masyarakat. Para kreatif industri pertelevisian tidak pernah berhenti untuk melakukan eksplorasi dan penemuan formula baru dalam menayangkan sebuah program audio visual yang berkualitas, menurut Suprihono 2019. Pesatnya perkembangan teknologi media massa mencuatkan istilah konvergensi media di kalangan para penggiat media. Romli 2016 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fenomena awal konvergensi media mulai dirasakan pada media cetak dan radio, hingga akhirnya mulai merambah ke industri pertelevisian Indonesia nasional. Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang industri, dampak dari konvergensi media telah dirasakan secara langsung oleh berbagai bidang, misalnya di ranah jurnalistik. Konvergensi telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jurnalis dituntut untuk menyampaikan sebuah informasi yang dengan cepat kepada halayak, atau sekarang disebut sebagai jurnalisme online. Melakukan transaksi jual beli dilakukan melalui jejaring sosial, bukan secara konvensional, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan perilaku media di kalangan masyarakat. Keberadaan televisi digital dirasa memberikan beberapa keunggulan bagi penggunanya. Seperti halnya internet, televisi digital memungkinkan tersedianya tambahan-tambahan siaran yang lebih interaktif. Keunggulan televisi digital dibandingkan konvensional adalah kualitas gambar dan suara yang lebih baik, di mana penonton seakan menikmati sebuah tayangan layaknya menonton sebuah layar lebar. Penggabungan antara televisi dan internet memungkinkan tersedianya link antar program serta akses ke arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi tambahan seperti program berita dan current affairs. Program drama atau komedi dan streaming video yang lazim di internet, termasuk film on demand dan siaran langsung melalui internet. Di samping itu, sistem digital memungkinkan diversifikasi saluran sehingga menjadi saluran multikanal. Menurut Hasarjo tahun 2007 dalam sebuah pandangannya menuturkan bahwa sekalipun hadirnya televisi digital dapat menghadirkan kemungkinan-kemungkinan menarik, akan tetapi realisasinya kemungkinan tidak secepat media yang lain. Secara lebih simpel, semua media yang terkoneksi langsung dengan internet tersebut sebagai media baru di kalangan peneliti. Selanjutnya, ketersediaan teknologi pada sistem televisi digital memungkinkan pengembangan layanan-layanan interaktif berbasis multimedia dan 18 Rizka Haku. Era baru televisi dalam pandangan konvergensi media berpotensi tumpang tindih dengan layanan pada media komunikasi lainnya. Maksud dari tumpang tindih adalah konten televisi yang tidak selalu dapat disaksikan melalui media konvensional, tetapi dapat dinikmati melalui media komunikasi lain berbasis audio visual. Diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap fenomena konvergensi
pada teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hal ini dikarenakan besarnya peranan pasar dan regulasi. Selain teknologi yang mempengaruhi perkembangannya, sehingga pembahasan konvergensi ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku industri televisi. Konvergensi media memberikan kesempatan kepada halayak untuk berinteraksi dengan media massa dan bahkan mengisi konten media massa. Halayak sekarang dapat mengontrol kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengakses informasi dalam berbagai jenisnya. Tayangan televisi tidak selalu diakses di depan layar televisi konvensional, akan tetapi dapat diakses di mana saja, kapan saja, dengan berbagai platform. Perubahan konsep massa dalam sebuah konvergensi media dikarenakan adanya perpaduan ciri-ciri komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi massa berdasarkan sudut pandang konvensional diartikan sebagai kesatuan halayak yang anonim dan teralienasi, sehingga pesan yang disampaikan kepadanya pun besar-besaran dalam kurung masif. Akan tetapi, dalam pandangan media konvergensi justru terjadi proses demasifikasi. Media konvergen menyebabkan derajat masivitas massa berkurang karena komunikasinya makin personal dan interaktif. Pada tataran praktis, konvergensi media menghadirkan isu-isu penting di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, dan pendidikan. Lembaga pendidikan akan dituntut untuk mampu menyediakan lulusan yang berkualitas dan memiliki kematangan akademis sekaligus kapabel berbeda dengan sebelumnya. Dalam konteks ini, dunia pendidikan pada masa yang mendatang dihadapkan pada tantangan-tantangan pembenahan kurikulum agar sesuai betul dalam teknologi yang tidak berbendung. Dalam dunia kerja, mendatang menyaratkan kualifikasi keterampilan baru di setiap pekerjaan yang berhubungan dengan konvergensi teknologi. Nah, dari sudut pandang bisnis, konvergensi pada media televisi juga berarti peluang profesi baru. Dan munculnya istilah konvergensi memberikan peluang baru kepada pengelola memperluas pilihan publik. Konvergensi juga berpeluang menciptakan kelompok dominan baru yang akan menjadi penguasa pasar. Kekhawatiran sebagian kalangan bahwa isi media konvergensi di bagian tertentu akan mendegradasi moral generasi muda merupakan salah satu poin penting yang harus dipikirkan oleh para pelaku media konvergen. Persoalan terakhir ini menarik karena perkembangan teknologi umumnya selalu mendahului regulasi. Dengan kata lain, regulasi hampir selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Fungsi pemerintah sebagai regulator agen adalah menjaga hubungan dengan pasar dan masyarakat sipil agar tidak terjadi dominasi antar ketiganya. Serta dari sudut pandang kebudayaan, pola perilaku masyarakat akan berubah seiring dengan perkembangannya media konvergen. Digitalisasi media menyebabkan kurang pentingnya memisahkan isi media dari sisi produksi, editing, distribusi, dan penyimpanan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa di dalam era konvergensi, mau tidak mau media konvensional harus mengikuti arus perkembangan zaman. Serta para pelaku industri, terutama di bidang industri kreatif televisi, tidak boleh tutup mata dalam melihat kondisi sekarang ini agar tidak terdegradasi dan tergerus kencangnya arus perkembangan teknologi. Lalu dalam konteks penciptaan regulasi ini,
peran para penggiat televisi komunitas dan asosiasi menjadi mutlak diperlukan. Sembari mengembangkan kualitas televisi yang sudah eksis selama ini, mereka dituntut untuk bergerak bersama menyambut konvergensi. Cepat atau lambat, konvergensi akan melanda penyiaran komunitas. Pesimisme akan kondisi kini dan di sini harus dibarengi dengan semangat optimistik bahwa masa depan televisi komunitas akan lebih baik ke depannya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.